Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu bagaimanakah skema PSSI menggelar kompetisi Liga 1 pada bulan Oktober nanti di tengah pandemi COVID-19? Saya akan bertanya langsung kepada Ketua Umum PSSI, M. Iriawan. Selamat sore, Pak Iwan. Halo, Pak Iwan, selamat sore. Baik, pemirsa, kami sedang mencoba untuk menghubungi Kepala atau Ketua Umum PSSI, M. Iriawan, mengenai skema PSSI dalam menggelar kompetisi Liga 1 yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Kita tahu ada tantangan yang tidak main-main, yaitu kompetisi diberlangsungkan di tengah pandemi. Bagaimanakah nanti memastikan bahwa protokol kesehatan betul-betul bisa diterapkan secara disiplin di tengah pemain dan juga official team? Saya akan langsung bertanya kepada Ketua Umum PSSI, M. Iriawan. Apakah sudah tersambung dengan Pak Iwan? Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Iwan, pertama-tama kita bahas dulu. Apa pertimbangan PSSI untuk memulai kembali latihan timnas dan juga menggulirkan kembali kompetisi Liga 1? Ya, terima kasih, Mbak. Timnas kita ini kan ada beberapa pertandingan ke depan. Ya. Kalau nggak latihan, bagaimana prestasinya bagus dan gitu. Itu yang pertama. Jadi U16 sudah kita lakukan latihan di Bekasi, di Patriot. Kemudian 19 sudah dikumpulkan sekarang di Fairmont. Dan senior 19 tentunya yang nanti menjadi 20 untuk bertanding di World Cup Under 2021. Yang senior masih ada 3 pertandingan lanjutan nanti bulan Oktober-November. Melawan Vietnam, melawan Thailand, dan Arab Saudi. Saya minta ke Sintayong supaya main maksimal bagi senior agar bisa kita memperbaiki peringkat FIFA. Ya. Jadi itu perlu latihan. Oleh sebab itu Sintayong Rabu malam sudah kembali lakukan protokol kesehatan. Tadi pemain sudah pada masuk hotel Fairmont. Besok sudah mulai program-program dan angkutan. Ini penting sekali, Mbak. Ya, keberlangsungan prestasi mereka. Ya. Oke, untuk tetap bisa mempertahankan prestasi, kalau keputusan untuk menggulirkan kembali kompetisi Liga 1 di Indonesia, itu apa pertimbangan utamanya, Pak? Padahal kita masih berada dalam masa pandemi. Saya tanya ke Mbak, liga lain bergulir nggak? Saya tanya, bergulir? Saya balik tanya boleh ya? Liga-liga lain di Eropa dan di Asia bergulir nggak? Bergulir, jadi apakah karena contoh dari luar, Pak? Ya, cukup. Jawabannya sudah bagus. Ya, kenapa kita tidak bergulir? Mereka COVID, kita COVID juga. Ya, jadi pertimbangannya, kita ingin menunjukkan juga ke dunia lain bahwa di era new normal ini atau era baru ini kita bisa menyesuaikan dengan yang lain. Bundesliga sudah bergulir, Thailand sudah bergulir, Malaysia sudah bergulir, kemudian Vietnam sudah duluan, Jepang juga, Cina. Apa bedanya? Mereka COVID, kita COVID. Selama ada protokol kesehatan kita penuhi seperti mereka, kita jalan, Mbak. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, kita perlu pemanasan bagi pemain-pemain timnas yang ada di klub-klub. Selesai TC kan pasti ada waktunya. Mereka kembali ke klub untuk terus keterampilannya, performanya diperbaiki. Banyak sekali. Kemudian di luar itu mungkin sedikit, Mbak. Masalah ekonomi pasti dengan adanya bergulirnya liga ini akan menggeliat masalah akomodasi, transportasi, konsumsi, UMKM. Jadi kita mesti, kesian ekonomi kita juga cukup ambruk. Mudah-mudahan dari sama sepak bola dulu kita akan mulai. Itu kira-kira. Betul Pak Iwan, negara-negara lain yang mengalami COVID-19 juga sudah memulai kembali liga mereka, kompetisi mereka. Tetapi ada fakta, misalnya Indonesia, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah sampai hari ini. Nah, dengan mempertimbangkan fakta tersebut, akhirnya kan sudah direstui bagaimanapun oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah direstui untuk kembali menggulirkan kompetisi. Apa saja, Pak, syarat-syarat yang harus dipenuhi PSSI untuk bisa kembali menggelar kompetisi di masa pandemi? Saya pikir kita sudah membuat beberapa buku panduan untuk protokol kesehatan ya. Ada 7 buku panduan yang ada. Mungkin saya ini agak panjang ya. Di sana sudah disiapkan bagaimana akan bermain para
pemain sekarang aja udah kelihatan udah di swab, ya hasilnya bagus, baru ya mulai latihan. Kalau kompetisi sudah jelas bahwa ada protokol kesehatan harus dilalui. Ya. Ada beberapa yang harus disepakati seperti zona 1 itu di lapangan itu 100 orang, zona 2 itu sekitar stadium Central Bank 100 orang, dan zona 3 272 orang, sehingga 272 orang. Itu harus jelas ya. Kami juga sudah melaporkan kemarin ke Pak Doni Monardo, gugus tugas COVID, berkaitan dengan ini. Dan yang berikutnya adalah kita sepakati, dan saya sudah sampaikan ke supporter tanpa penonton. Kalau tanpa penonton kan kita lebih mudah mengawasinya. Ya. Kita jangan bandingkan dengan Vietnam. Vietnam ada penonton karena memang COVID-nya rendah sekali, gitu, atau mungkin nol lah di sana ya gitu. Ya, jadi kita tanpa penonton nanti Pak. Itu yang paling penting Pak. Baik, Pak Iwan, nanti kita akan bahas ya bagaimana memastikan penerapan protokol kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan secara ketat dan disiplin secara teknis nantinya di lapangan dan juga di luar lapangan. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, Prime Time News akan kembali usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum PSSI, M. Iryawan atau Pak Iwan. Pak Iwan, apa upaya selain tadi menerapkan protokol kesehatan ya Pak, praktik di lapangannya Pak, supaya betul-betul memang praktik di lapangannya itu berhasil, ketat, tidak hanya di lapangan juga, tapi juga saat pemain dan ofisial berada di luar lapangan? Ya, sebelum kita bicara kompetisi aja ya, kalau timnas sudah jelas, tadi sudah masuk, sudah di swab, kita tunggu hasilnya. Rata-rata kemarin juga U16 sehat semua, mungkin nanti tinggal 19 dan senior itu udah. Jadi sebelum ke lapangan dia sudah dilakukan swab, bukan rapid test lagi, swab ya oleh tim. Mungkin kalau ada gambar saya jelaskan di gambar. Demikian dengan kompetisi nanti gitu. Satu tim akan bertanding itu sudah jelas mulai dari hari sebelumnya sudah kita swab ya. Berarti mereka masuk ke dalam lapangan sudah di keadaan clear, sudah keadaan tidak ada masalah ya. Sehingga di lapangan pun kalau terjadi sepak bola pasti ada mungkin benturan. Tidak ada masalah, mereka sudah tidak ada permasalahan khususnya para pemain di lapangan. Demikian ofisialnya semuanya. Itu tanggung jawab kami melakukan swab tersebut. Dan alhamdulillah setelah saya bertemu dengan Pak Doni, Ketua Gus COVID-19, beliau malah memberikan bantuan kepada kami. Beliau akan memberikan bantuan swab kepada seluruh pemain ofisial pada saat kompetisi nanti yang insya Allah kita akan bertanding mulai mungkin bulan Oktober ya. Itu kira-kira Mbak. Ya. Oke, nantinya untuk pemain di Liga 1 juga akan diberlakukan hal yang sama ya Pak? Setiap pemain sebelum mereka bertanding akan diswab dulu? Ya, harus itu. Itu menjadi suatu keharusan, protokol kesehatan harus dilakukan. Ya, jadi sebelum dia bertanding, bahkan mungkin di hotel pun datang, kita sudah swab yang bersangkutan. Sehingga besoknya akan bertanding sudah jelas bahwa mereka clear atau tidak ada terjangkit COVID. Sehingga diizinkan oleh tim kedokteran untuk bisa bermain di pertandingan yang akan ditentukan antara dua kesebelasan atau klub tersebut. Harus dan mutlak gitu Pak. Ya. Baik. Pak Iwan, dalam catatan kami ini masih ada 5 klub yang menolak kompetisi Liga 1 digelar kembali. Nah, apa sikap PSSI terhadap penolakan ini, Pak? Kita masih ada waktu, Mbak. Masih 2 bulan ya. Kita akan coba berdiskusi kembali. Rencananya mereka, klub-klub yang akan bertanding, kita akan lakukan manajer meeting rencananya. Tadinya minggu depan ini, tapi tim dari LIB sedang turun ke lapangan untuk melihat persiapan pertandingan khususnya yang rencana nanti dipusatkan beberapa klub di Jawa, sehingga kita akan menurunkan manajer meeting menjadi minggu depannya lagi. Kita akan diskusikan kepada teman-teman pemilik klub yang masih belum sepakat sama kita berkaitan dengan berulangnya kompetisi. Meskipun secara mayoritas mereka menyetujui untuk pertandingan atau kompetisi ini. Insya Allah Mbak, mereka akan mengerti, akan saya jelaskan ada 9 item yang kira-kira kenapa kompetisi ini digunakan kembali.
Oke, jadi masih ada waktu 2 bulan ya Pak untuk meyakinkan klub-klub tersebut. Nah, terakhir Pak Iwan, soal persiapan timnas yang akan menggelar latihan di Korea Selatan. Seperti apa persiapannya dan juga penerapan protokol kesehatan ketika mereka dari mulai berangkat sampai ketika berada di Korea Selatan? Ya. Kita Sintayong sudah kembali ke sini. Kami akan berdiskusi mungkin hari Senin berkaitan keberangkatan ke Korea Selatan ya. Memang rencana ada, tapi kita akan diskusikan maksimal untuk ruginya berangkat. Karena kalau berangkat tidak mungkin hanya satu tim saja U19. Padahal Sintayong memegang U19, U23 dan senior. Yang kita butuhkan adalah kesiapan sekarang U19 atau 20 nanti dengan senior. 19 persiapan untuk World Cup, yang senior ada piala berikutnya yang masih 3 pertandingan kita ikuti. Sehingga mungkin nanti kita akan diskusikan. Kalaupun harus berangkat, tentunya kita akan berkomunikasikan dengan pemerintah setempat. Karena disampaikan kita harus karantina 14 hari di sana. Saya kemarin bertemu dengan Wakil Duta Besar Korea di Jakarta. Saya meminta kepada minister tersebut, bagaimana kalau kita diberikan kompensasi atau mungkin kemudahan agar kita tidak dikarantina sampai 14 hari. Karena memang itu cukup membuat boring lah, menjemukan bagi anak-anak kita ya. Sintayong ke sini tidak ada karantina Mbak. Begitu turun di pesawat, kita jemput, diswab kembali, kemudian langsung ke hotel ya. Jadi saya ingin juga pemerintah Korea memberikan dispensasi kepada anak-anak saya, anak Republik Indonesia yang akan nanti mungkin melakukan latihan di Korea ya Mbak. Baik, kita tunggu nanti ya Pak keputusannya seperti apa, apakah akan berangkat atau tidak. Terima kasih Ketua Umum PSSI M. Iriawan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.